Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali bersama dunia jadi di perjumpaan kali ini dunia otomotif mau berbagi pengalaman. Bertukar pikiran. Di kali ini saya menerima salah satu senior itu pengaruh panas ya, yang travelnya di saat mobil di bawah jalan hurung nih. masuk RPM 30-40 Dia kisah yang telas loh, langsung menghilang di saat masuk gigi 2 dan 3. Setelah saya cek dan berkomunikasi dengan pemilik unit sini ini, sementara saya menunjukkan untuk di tune up. Itu langkah awal yang pertama. Kalau saya melihat dari fisik dan travel mobil sini ini hampir sama, semacam trouble adanya di sistem penggerak atau kampas kopling yang notabene sudah tipis atau habis ya. Sebelum saya melakukan tune up unit Xenia ini, saya untuk mencoba memainkan kapasitas gasnya masuk ke RPM 30 atau 40 ya. Karena mobil ini termasuk trouble yang unik ya. Biasanya di mobil Xenia atau Avanza, apabila ada trouble yang berpengaruh terhadap di sistem sensor, biasanya setelah kita memainkan gas di RPM 340, biasanya cek engine itu akan nyala ya. Tapi mobil ini tidak menunjukkan cek engine itu nyala ya. Kalau dari dicek menggunakan alat scan, mobil ini ada kendala di bagian sistem ignition atau oil yang notabene sudah lemah. Setelah itu saya mencoba untuk menekan berkali-kali untuk mendeteksi kerusakan di sistem komponen. Setelah saya mencari trouble di sistem komponen mobil ini menggunakan salah satu alat scan, yang timbul hanya dua item, yaitu ignition
atau oil. Setelah saya untuk meneliti dengan secara akurat, secara berhati-hati, sampai saya berpikir dengan trouble Avanza, trouble mobil Xenia ini ya. Karena apa saya bilang agak atau unik ya. Mobil ini di saat kapasitas mesin tidak dibawa berjalan, menunjukkan di bagian sistem RPM menunjukkan seakan-akan normal, tidak ada semacam kerusakan ISC ya. Biasanya kalau ISC rusak itu walaupun mobil diam itu biasanya setelah dinyalakan AC biasanya suka main naik turun. Disinilah yang kadang-kadang kita ini seakan-akan penyakit ini ibaratnya susah untuk kita cek ya, atau kita menganalisa. Makanya saya untuk berusaha berulang-ulang mengakuratkan ya trouble menggunakan alat scan ini ya. Karena di zaman sekarang ini tidak semudah di zaman tahun 90 atau tahun 95-an ya. Jadi customer itu rata-rata bisa memahami ya kelemahan seorang mekanik ya, ada kekurangan dan ada kelebihan. Di dunia ini tidak ada mekanik yang jago atau yang pintar, cuman kita ini sebagai mekanik untuk berusaha semaksimal mungkin ya, untuk memperbaiki mobil customer yang masuk ke bengkel saya. Tapi kadang-kadang ada salah satu customer ya, setelah mobil itu masuk ke bengkel kita, karena kapasitas mekanik kita ini tidak menemukan trouble-nya, mereka itu seakan-akan merasa dirugikan ya. Contohnya mekanik atau siapa aja mekanik maupun gitu ya, menganalisa salah satu trouble ya yang diterima keluhannya dari pemilik mobil. Contohnya mobil Xenia ini ya. Karena analisa dari mekanik saya itu ada sedikit kesalahan ya, seakan-akan si pemilik mobil ini merasa dirugikan. Contohnya mobil Xenia ini dianalisa oleh mekanik saya ini, setelah dibawa jalan keluhannya hampir sama dengan trouble semacam sudah habisnya kampas kopling. Karena apa? Di saat masuk gigi 1, gigi 2 dan 3 itu mobil Xenia ini langsung hilang tenaga atau ngempos ya.
Setelah dianalisa oleh mekanik saya dan terindikasi ada kerusakan di sistem penggerak atau kampas kopling, akhirnya mekanik saya ini untuk mengeksekusi ya kampas koplingnya, diturunkan personelnya, akhirnya diganti dengan yang baru. Setelah mobil ini diganti dengan kampas kopling yang baru, ternyata trouble yang tadi dikeluhkan oleh si pemilik mobil itu masih suka timbul ya, hampir sama sebelum diganti plat kopling. Setelah itu pihak si pemilik mobil ini merasa tidak puas ya, dengan ngoceh-ngoceh di bengkel kami, bilangnya bengkel kami ini untuk mencari keuntungan ya, padahal di bengkel kami ini ya kan, menerima keluhan customer dengan cara baik-baik. Apabila setelah diganti plat kopling tapi masih ada trouble yang semacam itu ya, berarti trouble-nya masih sama sebelum diganti plat kopling, saya pun akan bertanggung jawab ya. Plat kopling saya yang baru akan saya lepas kembali, yang lama akan saya pasang kembali. Dan saya pun akan tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah trouble yang ada di unit Xenia ini. Tapi kadang-kadang ya, customer itu tidak memahami dan tidak mempunyai pemahaman ya untuk menghargai atau memahami kekurangan dan kelebihan semua mekanik. Kita ini tidak usah untuk menuntut di saat mobil customer masuk di bengkel kita, belum tentu mekanik itu akan menganalisa selalu dengan yang akurat ya. Tapi itu pun kalau bisa saya minta harus akurat. Tapi kita menyadari bahwa kita ini manusia biasa yang masih mempunyai kekurangan dan kelebihan ya. Yang penting kita pun tetap menerima dengan kepala yang dingin, karena customer itu ibarat raja ya. Tetap saya menangani dengan semaksimal mungkin. Cuman yang saya pertanyakan, dia itu merasa tidak puas karena ya, analisa dari mekanik saya itu tidak tepat dengan trouble yang dikeluhkannya. Padahal plat kopling yang saya beli, yang sudah saya pasang di unit Xenia ini, udah saya bongkar kembali. Yang lama saya pasang ya, sudah saya pasang, udah saya naikkan, udah saya mobil udah saya coba untuk hidup. Yang saya tidak habis pikir, mereka itu mengancam akan mempublikasikan dengan kawan-kawannya atau tangga-tangganya bahwa bengkel saya ini telah melakukan kecurangan. Mobil saya masuk ke situ bukannya benar.
tapi malah dijadikan semacam untuk mencari keuntungan. Kalau kita berbalik dalam moodnya masalah usaha, semuanya orang usaha apa aja mencari keuntungan, ya, bukan mencari kerugian. Ya. Kita pun tetap mempunyai jiwa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah trouble mobil Xenia ini. Yang saya pertanyakan, walaupun mobil ini kita untuk menganalisa, untuk mencari, untuk memulihkan kembali tenaganya agar seperti semula, kita harus ekstra sabar, ya, ekstra sabar untuk ibaratnya mengecek ulang di mana sebenarnya trouble mobil ini, ya. Dari mekanik saya sudah menunjukkan begini, tapi belum dapat hasilnya. Tapi di jam-jam saat nanti pasti akan ketemu. Alhamdulillah, mobil Xenia ini sudah ditemukan penyakitnya. Mobil ini bisa normal kembali, ya. Seperti semula. Kita tes jalan RPM, mencoba dengan untuk lari tarikan RPM 50-60 sudah normal kembali, ya. Kita tetap bertanggung jawab. Kita sebagai mekanik tetap bertanggung jawab untuk melayani keluhan customer. Tapi tidak usah ada semacam intimidasi atau untuk mengancam di bengkel saya, ya. Kalau masa untuk mengancam di bengkel saya untuk duplikasikan bengkel saya begini silahkan, ya, tidak apa-apa, itu malah saya lebih suka, ya. Yang penting intinya saya tetap bertanggung jawab. Mobil customer saya ibaratnya sudah ketemu penyakitnya, sudah normal, tapi dari pihak pemilik mobil ini masih merasa kecewa, ya, itu terserah mereka. Yang penting intinya bengkel saya ini tetap menerima keluhan dari customer, ya. Kadang kita pun menjadi serba bingung karena kita ini juga ibaratnya usaha, ya, usahanya di bidang perbengkelan, semuanya itu pasti ada kesalahan dan kekurangan. Tapi kalau ketemu yang semacam customer semacam ini, ya kalau bisa kita semuanya berhati-hati, ya. Kita ini tetap dengan kepala dingin. Mereka itu untuk diajak berkomunikasi, untuk kita jelaskan bahwa komponen-komponen yang ada di mobil Xenia ini bukan cuma satu, ya, puluhan, ya. Ya kita ini sebagai pemilik bengkel tetap kita menghargai keluhan mereka, ya, walaupun dia itu berbicara seakan-akan merasa dirinya preman atau jagoan, itu buat saya hal biasa, ya. Karena kita ini udah zaman
hukum ya. Biarkan dia itu berbicara begini dengan orang lain, yang penting kita tetap menerima dengan kepala dingin. Oke, penjelasan dari dunia otomotif ya. Mudah-mudahan ini dijadikan sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Tetap kita waspada, tetap kita menghadapi dengan kepala dingin untuk menyelesaikan trouble yang dialami oleh semua customer ya. Mudah-mudahan yang dibilang pemilik Xenia ini bawa bengkel saya ini mencari keuntungan yang tidak rusak, dibilang rusak, tidak apa-apa ya. Saya kasih gratis ya, ilmu saya ya, tenaga saya untuk dia. Mudah-mudahan omongan atau ocehan si pemilik mobil Xenia ini ada hikmahnya buat kita semuanya. Yang penting pada dasarnya unit Xenia ini sudah normal kembali, sudah seperti semula ya. Sudah tidak ada kendala. Kita pun berbicara dengan baik-baik dengan si pemilik mobil ini agar mereka sadar ya, agar mereka sadar setiap manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangan, dan setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan ya. Tidak semua manusia itu di dunia ini mempunyai kebenaran yang lebih sempurna, karena kita ini semuanya adalah manusia biasa yang masih mempunyai kekurangan dan kelebihan untuk menganalisa segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari dunia otomotif.